Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Mansyah dari kelas 11 IP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan, kerajinan, gantungan kunci. Kerajinan adalah seni kriya atau hasta karya yang dibentuk dari suatu keterampilan seseorang yang mengandalkan tangan dan juga pemikiran dari otak kanan yang diseimbangi oleh otak kiri. Kerajinan juga dapat diartikan sebagai keterampilan mengolah suatu bahan menjadi barang yang lebih indah. Fungsi kerajinan secara umum. Fungsi hias adalah kerajinan yang mengutamakan nilai keindahan saja yang biasa digunakan sebagai dekorasi. Fungsi pakai adalah kerajinan yang mementingkan nilai kegunaan dari karya yang dihasilkan, juga mementingkan nilai keindahan, walaupun lebih dominan pada nilai kegunaan suatu karya tersebut. Selanjutnya, tujuan kerajinan, yaitu menumbuhkan semangat kewirausahaan dalam menghasilkan karya, meningkatkan semangat daya cipta setiap individu dalam berkarya, memfasilitasi setiap individu supaya mampu berekspresi dengan kreatif melalui keterampilan-keterampilan dan teknik dalam berkarya secara ergonomis, teknologis, dan juga ekonomis. Menciptakan pelatihan keterampilan dalam menciptakan karya berbasis artistik, estetik, dan juga teknologis ekosistem. Dapat memanfaatkan media atau bahan sebaik mungkin sehingga tercipta sebuah karya yang bernilai. Menghasilkan karya jadi yang bisa diapresiasi karena nilai ciptanya. Menumbuh kembangkan jiwa berkarya, meningkatkan rasa semangat untuk berkreativitas setiap individu, menciptakan karya yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, menambah rasa kepuasan hati atas hasil karya yang diciptakan. Di sini saya akan membuat gantungan kunci. Gantungan kunci adalah gantungan kecil yang digunakan untuk mengaitkan suatu benda kecil dengan lubang kunci. Gantungan kunci biasanya terbuat dari logam, plastik, karet, atau kain flanel. Fungsi gantungan kunci. Yang pertama, mengurangi risiko kunci hilang. Gantungan kunci memang berguna untuk menggantungkan kunci. Biasanya, di kunci yang hanya memiliki ukuran kecil tersebut mudah hilang, sehingga dibutuhkan gantungan kunci agar kunci memiliki ukuran lebih besar dan tidak mudah hilang. Yang kedua, sebagai hiasan kunci. Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa gantungan kunci tidak hanya memiliki nilai fungsional saja, tetapi juga berfungsi secara estetika, sehingga menambah keindahan kunci atau barang-barang yang digantungkan oleh gantungan kunci ini. Pada masa sekarang, gantungan kunci semakin hari semakin dimodifikasi dan semakin banyak macam-macamnya, sehingga memiliki banyak motif, bentuk, bahan yang bisa diatur sedemikian rupa hingga terjadilah suatu keindahan. Yang ketiga, sebagai suatu identitas. Tidak hanya memiliki bentuk dan warna tertentu, sekarang banyak sekali gantungan kunci yang dimodifikasi menjadi suatu identitas si pemilik kunci atau barang yang lain. Gantungan kunci bisa dibuat dengan memberikan nama yang ditulis pada area kosong di gantungan kunci. Selain itu juga bisa membuat gantungan kunci untuk identitas suatu organisasi atau instansi yang dimiliki. Contohnya, suatu perusahaan membagikan gantungan kunci kepada karyawan-karyawannya, dan karyawannya selalu memakai gantungan kunci itu di balik tas atau motor. Jadi orang-orang itu bisa tahu bahwa karyawan itu bekerja di perusahaan yang tertera namanya di gantungan kunci itu. Yang keempat, sebagai souvenir atau kenang-kenangan. Gantungan kunci bisa untuk souvenir bagi para tamu atau peserta suatu acara. Gantungan kunci juga bisa digunakan untuk memberikan suatu kenang-kenangan saat pernikahan, seminar, workshop, pelatihan, dan acara ulang tahun. Selain kenang-kenangan untuk acara juga bisa juga buat kenang-kenangan untuk personal, yaitu kenang-kenangan kepada teman, sahabat, dan keluarga.
Yang kelima adalah sebagai media promosi. Gantungan kunci juga bisa menjadi suatu teknik marketing yang bisa digunakan khusus gantungan kunci karet. Gantungan kunci dengan suatu identitas tempat atau nama toko membuat banyak orang melihat, membaca, dan bahkan mengenal lewat gantungan kunci tersebut. Kita juga bisa memberikan gantungan kunci untuk mempromosikan suatu produk yang akan kita jual kepada orang banyak. Dengan seperti ini, maka produk yang akan kita jual akan dikenal dan bisa menambah keuntungan hampir setiap bulannya. Contohnya, saya ingin menjual tas atau tempat minum dan mempromosikannya ke orang. Lalu saya berikan gantungan kunci untuk hadiahnya yang bertuliskan toko saya tempat menjual tempat tas atau tempat minum. Di sini saya membuat gantungan kunci boneka. Bahan-bahannya yaitu yang pertama kain flanel, yang kedua gantungan kunci polos, yang ketiga manik-manik, yang keempat kain bekas untuk hiasan-hiasan seperti baju, rok gitu. Yang kelima cutter atau gunting, yang keenam benang dan jarum, yang ketujuh dakron. Konsumen yang ditujunya yaitu warga sekitar. Lalu analisis SWOT-nya. Strength yaitu kekuatan. Kekuatannya adalah harga produknya sangat terjangkau. Yang kedua, weakness yaitu kelemahan. Kelemahannya adalah sulitnya membuat gantungan kunci ini karena harus dijahit terlebih dahulu. Yang ketiga ada opportunity yaitu peluang. Peluangnya adalah banyak diminati oleh anak-anak kecil atau remaja wanita karena bentuknya itu boneka, jadi menurut mereka ini tuh lucu. Yang keempat ada threat yaitu ancaman. Ancamannya adalah sulit membuat boneka ini dan perlu dijahit menggunakan tangan, yaitu bisa menyebabkan resiko luka di tangan atau berdarah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.